Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita kemudian dimulai kembali pada kediaman keluarga Dawsons. Terlihat kakek Ashley dan Ashley yang duduk di ruang tamu. Sang kakek lalu berkata kepada Rowland, "Selamat datang, Tuan Allerton. Saya Stephen Dawson," ucapnya sembari menangkupkan tangan. Dengan sikap sombong, Rowland membalas, "Silakan langsung ke inti pembicaraan, Tuan, tidak perlu basa-basi." Ashley yang melihat sikap Rowland berpikir, Rowland terlalu kasar. Meskipun kakek mengundangnya ke sini, bagaimana dia bisa duduk di kursi tuan rumah dengan santai? Ucapnya dengan raut wajah kesal. Setelah mendengar ucapan Rowland, kakek lalu mencoba menawarkan teh. "Pak Allerton, tolong minum tehnya." Namun, Rowland kembali menjawab dengan mengatakan, "Tidak, terima kasih, Pak Dawson. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Ashley yang mendengar tanggapan Rowland, sontak sangat kesal. Sedangkan kakek berpikir, dia bahkan tidak melihat dia terlalu sombong. Dengan terus mempertahankan keramahannya, Tuan Dawson kembali mengatakan, "Anda terus terang, Tuan Allerton. Dalam kasus itu, saya tidak akan basa-basi. Pertama, aku ingin berterima kasih untuk segelmu. Kau menyembuhkan istriku yang telah berjuang melawan penyakit selama bertahun-tahun." Dengan santai, Rowland menanggapi, "Aku menjualnya dan kau membelinya. Apa hal kedua? Saya ingin meminta Anda untuk melihat apakah Anda dapat menyembuhkan penyakit saya," ucapnya kepada Rowland. Setelah mendengar itu, dengan tersenyum sinis, Rowland mengatakan, "Itu tujuan Anda yang sebenarnya bukan?" Kakek pun mengiyakan pertanyaan Rowland, "Ya, kau mengetahuinya." Rowland kemudian menyuruh kakek untuk menunjukkan sebuah pukulan, menggunakan semua kekuatannya. Kakek yang mendengar itu sejenak kebingungan, namun dia segera melakukan perintah dari Rowland. Dia lalu mengeluarkan kekuatan di seluruh tubuhnya. Kemudian dia segera melancarkan sebuah tinjuan dengan kekuatan maksimal. Rowland yang melihat tinjuan itu berpikir, Stephen adalah seorang seniman bela diri batin. Rowland kemudian mengatakan, "Aku sudah melihatnya. Penyakit Anda dapat sembuh dengan pil penyelamatan Foundation." Dengan sangat antusias, kakek membalas, "Penyakit ini telah menghancurkan saya hingga putus asa. Setiap kali saya melakukannya, saya kewalahan karena sakit, dan tidak ada dokter yang bisa membantu saya. Tuan Allerton, jika kau bisa menyembuhkannya, saya akan memberikan kau setengah dari properti keluarga Dawson." Ashley yang sedari tadi hanya diam. Setelah mendengar pernyataan sang kakek, dia lalu berkata, "Kakek, tenanglah. Rowland bahkan tidak memeriksa kau. Bagaimana dia bisa tahu bahwa itu bisa disembuhkan hanya dengan melihat? Itu terlalu gegabah." Rowland kemudian menanggapi, "Sebenarnya, Tuan Dawson tidak mempunyai penyakit karena metode kultivasinya tidak sempurna, dan penyakit telah berada di meridiannya selama bertahun-tahun. Selain itu, dia telah menderita cedera serius di awal tahun-tahunnya dan belum sepenuhnya sembuh. Jadi dia sekarang seperti ini," ucapnya sembari menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Rowland, kakek lalu menanggapi, "Tidak buruk. Apa yang dikatakan Guru Chan tidak buruk sama sekali." Sedangkan Ashley hanya bisa terdiam. Setelah itu, Rowland lalu melanjutkan, "Tapi untuk sepenuhnya, Anda harus berhenti melakukan martial arts, atau penyakit Anda akan kambuh lagi. Bisakah Anda melakukannya?" tanya Rowland dengan serius. Kakek yang mendengar itu sontak terkejut tidak percaya. "Menyerah pada martial arts? Itu hanya seperti membunuhku, tapi aku tidak bisa menanggung rasa sakit lagi. Saya," ucapnya dengan putus asa. Rowland yang mendengar itu, dia berpikir, siapa yang akan kembali menjadi orang biasa setelah mengalami magic martial arts? Sedangkan Ashley yang melihat kakeknya sedang murung, dia lalu mencoba untuk bertanya. Namun sang kakek segera berkata, "Aku sudah 72 tahun. Aku mendekati akhir hidupku.
dan aku sudah cukup mendapatkan kekayaan. Saya telah mendapatkan buku metode budaya yang tidak lengkap dan membangun keluarga dosen yang hebat. Aku harus puas. Pak Allerton, aku ingin menyerah pada martial arts. Aku hanya berharap kau bisa menyembuhkan sakitku, ucapnya sembari menangkupkan tangan. Setelah mendengar keputusan kakek dosen, Rowland kemudian beranjak dari duduknya. Oke, tapi Anda tidak harus memberi saya properti keluarga Anda. Saya hanya membutuhkan 1 juta SIF sebagai biaya pil penyelamatan foundation. Kirim seseorang untuk mengambilnya dalam beberapa hari. Ashley yang mendengar itu lalu bertanya, mengapa kita harus menunggu beberapa hari lagi? Tidak bisakah kamu memberikannya kepada kami sekarang? Sang kakek yang melihat cucunya menimpali, Ash, Tuan Allerton perlu waktu untuk membuat sebuah pil ajaib seperti itu, ucapnya menjelaskan. Dengan tidak berdaya, Rowland menanggapi, Foundation Recovering Pills tidak sangat langka, tapi saya membutuhkan waktu untuk menyiapkan material. Dia lanjut bergumam, intinya aku tidak punya uang. Dengan cukup antusias, kakek dosen lalu bertanya, bahan apa yang Anda butuhkan? Aku akan mengirim seseorang untuk membeli mereka segera. Setelah mendengar tawaran kakek dosen, Rowland kemudian mengatakan, baik, saya akan membuat daftar untuk Anda. Setelah selesai menulisnya, Rowland lalu menyerahkan daftar itu kepada kakek dosen. Saya telah menulis 3 kali lebih banyak tentang apa yang saya butuhkan. Saya punya rencana sendiri untuk sisanya, gumam Rowland. Setelah kakek dosen membaca daftar bahan itu, dia lalu berkata, meskipun bahan-bahan ini langka, tidak sulit untuk mendapatkannya. Tolong beri saya 2 hari. Rowland lalu membalas, setelah Anda memiliki semua bahan, hubungi saya dan saya akan segera memurnikan pil Foundation Recovering. Tuan dosen, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang dunia seni bela diri? Tanya Rowland dengan serius. Kakek dosen lalu menjawab, saya tidak tahu banyak. Setelah semua, saya mempelajari martial arts berdasarkan pada buku metode budaya yang tidak lengkap itu. Saya tidak bisa membandingkan diri dengan sekte martial kuno itu. Dengan keterampilan martial yang diwariskan, masih ada sekte martial kuno di Landestan? Tanya Rowland dengan cukup penasaran. Ya, saya tidak tahu di mana sekte mereka, tapi pasti ada, dan mereka punya sejarah panjang. Kalau begitu, ceritakan lebih banyak tentang dunia bela diri terlebih dahulu, ucap Rowland. Dia lalu berpikir, mungkin keluarga Bolton ada hubungannya dengan sekte seni bela diri kuno itu. Kakek dosen lalu memulai penjelasannya. Ada 4 alam di dunia persilatan. Alam luar, alam dalam, Vigor Realm, dan alam ilahi yang legendaris. 3 realm pertama dibagi menjadi 3 tahapan masing-masing. Tahap awal, tahap tengah, dan tahap puncak. Setelah mencapai realm Vega, 1 akan disebut Master Martial Arts. Ada sangat sedikit master seni bela diri. Masing-masing dari mereka adalah kepala keluarga yang kuat. Mereka berada di puncak dunia persilatan. Belum ada pendekar alam ilahi dalam hampir 1 abad. Setelah mendengar penjelasan kakek dosen, Rowland kemudian bertanya, apa realm budaya Anda? Kakek dosen menjawab, aku berada di tahap tengah alam dalam. Aku telah berjuang sendirian selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah bertemu orang yang bisa mengalahkanku. Menanggapi hal itu, Rowland berpikir, lalu aku mungkin berada di tahap puncak alam dalam, dan aku hampir mencapai Vigor Realm. Tapi ini hanya divisi kekuatan murni, bukan perwujudan dari semua kekuatan. Jadi saya tidak takut pada Master Realm Vigor. Tapi jika saya masuk Realm Divine Legendary Master, saya akan dalam bahaya. Saya perlu meningkatkan kekuatan saya secepatnya. Oke lanjut. Cerita lalu berpindah di Perton High School. Rowland kemudian menjelaskan, hari ini adalah hari untuk laporan akademik dan juga hari untuk keluarga Colton untuk membatalkan pertunangan. Keluarga Colton, jika kamu berani memperlakukan aku seperti apa yang kamu lakukan di kehidupan aku sebelumnya, kamu tidak akan pernah kembali ke Zendo, gumam Rowland dengan tatapan tajam. Di dalam ruangan kelas 6, terlihat para siswa yang mengobrol. Bagaimana tes Anda? Saya tidak tahu. Mari keluar selama liburan musim dingin. Di sisi lain, Antoine Riley, sahabat karib Graven, pewaris kaya berkata kepada Rowland, Yo,
Rowland, Anda bahkan belum mengikuti tes. Mengapa Anda datang ke sini untuk mengambil laporan Anda? Ucapnya dengan tersenyum mengejek. Rowland pun hanya menanggapi dengan duduk santai di kursinya. Catherine yang melihat Rowland berpikir. Rowland tiba-tiba menjadi pendiam dan tampan. Sedangkan Manike memilih diam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Di sisi lain, Graven berpikir, hanya Manik yang layak mendapatkan perhatian saya. Rowland hanya pecundang. Tidak lama kemudian, Guru Claire Hurley datang ke kelas dan mengatakan, "Baiklah, tenang, ini hasil ujian Anda." Setelah mendapatkan lembar hasil ujian, Guru Claire lalu mengatakan, "Victor, pekerjaan baik, Anda telah membuat kemajuan. Bentley, Anda peringkat 5, tempat lebih rendah dari terakhir kali. Anda harus bekerja lebih keras." Manike, kedua di kelas, 9 di sekolah, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Anda melakukannya dengan baik. Graven, yang pertama di kelas, dan yang ketiga di sekolah. Semoga bisa mendapatkan peringkat pertama kelas dan sekolah sebelum lulus. Sedangkan para murid yang melihat itu berkata, "Wow, dia melakukan pekerjaan besar." Dengan wajah gelap, Guru Claire lalu berkata, "Rowland, terakhir di kedua kelas dan sekolah, kamu yang pertama mendapatkan nilai error sejak Semapurton didirikan." Sejenak, para murid terdiam mendengarkan itu. Setelah itu, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, bagaimana mengesankan. Ganda yang terakhir." Kemudian, salah satu murid bertanya, "Tapi kemarin, apa yang Rowland lakukan di restoran Catherine? Apakah seorang pria kuat peduli tentang nilainya?" Kemudian salah satu siswa yang bernama Anika Orr menunjuk Rowland. "Rowland adalah aib terbesar di kelas kami. Dia akan mengikuti nilai rata-rata kami." Rowland yang mendengar itu lalu menanggapi, "Anda benar-benar mengganggu. Bisakah Anda diam? Apa yang kau katakan? Katakan lagi," ucap Anika memastikan. Dengan tegas, Rowland mengatakan, "Kau adalah pengganggu." Anika yang mendengar itu, lalu mengadu kepada Guru Claire. "Nona Hurley, Rowland menggertakku," ucapnya dengan raut wajah ketakutan. Guru Claire pun lalu berkata kepada Rowland, "Rowland, kau harus meminta maaf kepada Anika." Dengan tetap santuy, Rowland menanggapi Guru Claire, "Nona Hurley, saya tidak berpikir saya telah melakukan kesalahan. Maaf saya mengerjakan kertas kosong, tapi saya punya beberapa alasan pribadi. Jika saya memiliki kesempatan lain, saya tidak berpikir saya akan melakukan lebih buruk dari Anika." Antuan yang mendengar itu, langsung saja tertawa hingga mengeluarkan air mata. "Haha, apakah dia mengatakan nilainya lebih baik daripada Anika? Apakah aku mendengarnya salah?" Guru Claire yang mendengar tanggapan Rowland lalu berkata, "Rowland, Anda tidak bisa mengulang ujian tengah semester. Namun, aku mendapat salinan kertas ujian Asema Preli. Sekarang, kamu dan Anika bisa bersaing di depan seluruh kelas. Siapa yang kalah harus menonjol dan meminta maaf kepada yang lain. Bagaimana menurutmu?" Sedangkan para murid yang mendengar perkataan Guru Claire berkata, "Asema Preli." Rowland tidak pernah bisa menjawabnya. Kertas ujiannya 10 kali lebih sulit daripada kertas nasional. Setelah mendengar ucapan ibu guru, Anika lalu berkata kepada Rowland, "Rowland, apakah kamu berani? Jika Anda tidak meminta maaf kepada saya sekarang, dan jangan mempermalukan diri sendiri," ucapnya dengan meremehkan. Rowland pun membalas dengan mengatakan, "Tidak ada apapun di dunia yang tidak berani saya lakukan." Setelah kedua belah pihak sepakat untuk bertanding, ibu guru pun lalu mempersiapkan tesnya. "Oke, siswa lainnya, silakan melangkah kembali ke tempat duduk masing-masing dengan tenang. Untuk mendapatkan hasilnya dengan cepat, kami akan memeriksa jawaban-jawaban Anda setelah 1 jam dan melihat siapa yang lebih baik. Mulai sekarang." Di sisi lain, para murid yang melihat mereka mengerjakan soal berkata, bahkan Anika mengerutkan kening dan berpikir keras, pemeriksaan ini tampaknya sangat menantang. Tapi lihat Rowland, bagaimana dia bisa sangat santai. Mungkin jika soalnya sangat mudah, tapi nilainya jauh lebih buruk dari Anika. Sedangkan Antoine yang melihat Rowland, terlihat santai berpikir, dengan raut wajah yang kesal, dia pasti berakting. Dia hanya menulis omong kosong. Sedangkan Catherine memberi semangat di dalam hati. Rowland tidak akan melakukan itu. Aku percaya. Di sisi lain,
Manik hanya terdiam melihat Rowland. Dengan tersenyum, Griffin bergumam, dalam kompetisi ini, Rowland pasti akan kalah. Setelah 30 menit berlalu, Rowland kemudian meletakkan pulpennya di meja. Dia lalu beranjak dari duduknya dan menyerahkan kertas jawaban kepada Ibu Guru Claire. Nona Hurley, berapa lama libur musim dingin tahun ini? Ibu Guru Claire menjawab dengan keheranan. Mulai besok sampai tanggal 18 bulan depan. Dengan berbalik pergi, Rowland melambaikan tangan pertanda jika dia sudah mengerti. Saat dia berjalan pergi, Annika lalu berteriak, "Berhenti, kamu ingin lari, minta maaf padaku." Rowland yang mendengar itu lalu menanggapi, "Saya sudah selesai ujian, Anda bisa melihatnya." Sontak Guru Claire pun terkejut, "Anda sudah menyelesaikannya." Dia lalu mengambil kertas ujian Rowland. Saat dia melihatnya, betapa terkejutnya dia. Benar-benar, benar, jawabannya benar. Dia telah menjawab semua 100 pertanyaan tanpa kesalahan. Bagaimana ini mungkin? Antoine yang mendengar itu sontak syok tidak percaya. "Apa? Bagaimana mungkin?" Sedangkan Catherine dengan penuh semangat mengatakan, "Saya telah mengatakan kepada kau bahwa Rowland adalah yang terbaik." Annika yang masih belum percaya, lalu mengambil kertas jawaban Rowland. Tidak mungkin." Dengan mata yang terbuka lebar, Annika pun langsung duduk dengan raut wajah yang tidak percaya. Jika Rowland pecundang, maka aku lebih buruk. Setelah melihat reaksi mereka, Rowland pun menanggapi dengan senyuman sembari melangkah pergi dari ruangan kelas. "Bagaimana bisa kalian manusia fana mengerti kemampuanku? Sedangkan para murid hanya bisa melihat Rowland yang berjalan pergi." Setelah Rowland sampai di gerbang sekolah, terdengar seseorang yang berteriak, "Rowland, kami memutuskan pertunangan! Rowland, kami memutuskan pertunangan! Rowland, kami memutuskan pertunangan! Rowland, kami memutuskan pertunangan!" Rowland yang melihat mereka berpikir, jika memungkinkan, saya lebih suka berdiri di depan lebih dari 20 Master Figure Realm daripada menghadapi wanita penasaran ini. Setelah melihat kedatangan Rowland, seseorang lalu menghentikan aksi dari pemandu sorak. Rowland yang melihat itu lalu bertanya, "Kamu siapa?" Sembari menunjuk Rowland, pria itu menjawab, "Kakek ayahku adalah sepupu dari keponakan kakek ayah sepupuku Maribel atas nama keluarga Colton. Dan sepupu saya Maribel. Saya resmi memutuskan pertunangan dengan Anda sekarang." Rowland yang mendengar pernyataan pria tersebut sontak terkejut. Dia berpikir, "Apa? Ini tidak sama dengan yang terjadi di kehidupanku sebelumnya. Apakah sejarah telah berubah karena kelahiranku kembali?" Rowland kemudian bertanya kepada pria itu, "Kamu siapa? Apakah Anda yakin dapat mewakili keluarga Colton?" Dengan memasang wajah tampan, pria itu memperkenalkan diri, "Saya Kevin Colton. Anda bisa memanggil saya Tuan Colton." "Ya, aku sudah membawa kata-kata. Saya memiliki hal lain untuk dilakukan. Jangan minta aku untuk tinggal." "Selamat tinggal," ucapnya sambil mengedipkan mata dan melambai kepada Rowland. Kevin lalu memberikan uang kepada para pemandu sorak itu sambil berkata, "Sampai jumpa, wanita." Pemandu sorak itu lalu berkata, "Anak muda, ingatlah untuk datang kepada saya jika Anda membutuhkan orang untuk melakukan pekerjaan yang hebat lagi." Sedangkan Rowland yang melihat kepergian Kevin berkata, "Aku tidak tahu jika ada orang yang begitu menarik dari keluarga Colton." Dia lalu berpikir, jati ini rencana keluarga Colton. Saat Rowland berjalan pergi, tiba-tiba Manik dari belakang meminta Rowland untuk menunggunya. Rowland yang mendengar panggilan Manik lalu berbalik, "Manik, apa kabar?" Manik yang mendapat tanggapan seperti itu dari Rowland berpikir, "Rowland tidak pernah memperlakukanku seperti ini sebelumnya. Kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat dingin padaku?" Manik yang tampak malu-malu lalu membalas, "Ibuku ingin tahu kemana saja kamu akhir-akhir ini dan mengapa kamu tidak kembali ke rumah. Dia sangat mengkhawatirkanmu." Setelah mendengar perkataan Manik, Rowland lalu berbalik sembari mengatakan, "Aku sudah menyewa apartemen di luar, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi." Dah, dengan tampak kesal, Manik berteriak, "Apa maksudmu, Rowland? Kenapa kamu banyak berubah?" Di sisi lain, tampak Griffin yang sedang memperhatikan mereka. "Rowland, kau sudah mengancamku. Jadi jangan salahkan aku," gumam Griffin dengan tatapan tajam.
Oke lanjut, cerita lalu berpindah memperlihatkan seorang kakek berjenggot. Kakek itu lalu berkata, "Tuan Colton, saya tidak mengerti mengapa Anda melakukan itu." Sembari meminum tehnya, Tuan Colton yang ternyata adalah Kevin membalas, "Aku tidak tahu kenapa keluarga kami tertarik pada Rowland, tapi keluarga Colton sama sekali tidak ingin memutuskan pertunangan dengan Rowland. Seluruh drama hanya untuk keluarga Bolton. Dan Rowland sendiri akan mencari tahu apa arti keluarga Colton." Sedangkan di sisi lain, Rowland yang sedang berjalan berpikir, keluarga Colton hanya ingin mendapatkan keuntungan dari identitas. Saya sebagai seniman bela diri di alam dalam tanpa mengganggu keluarga Bolton. Namun, keluarga Bolton tidak sebodoh itu. Apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasinya? Cerita lalu berpindah di kediaman keluarga Bolton. Tampak ayah dan anak yang sedang berbincang. Harold lalu berkata kepada ayahnya, "Ayah, inilah yang dilakukan keluarga Colton akhir-akhir ini." Sedangkan ayahnya berpikir, jika saya memperlakukan Rowland lebih baik sebelumnya, sekarang dia akan tetap menjadi milik keluarga kami. Dan dia akan menjadi luar biasa seperti Roderick. Maka keluarga Bolton akan berada di puncak 6 keluarga super sekarang. Tapi sekarang sudah terlambat. Bagi kami, Rowland sudah menjadi musuh kuat dengan potensi besar. Sikap keluarga Colton telah membuktikan hal ini. Ayah Harold lalu berkata, "Kesampingkan masalah keluarga Colton untuk saat ini. Tidak peduli apa, mereka masih tampak berpihak kepada kita." Sembari memukulkan tongkatnya ke lantai, dia melanjutkan, "Namun, kita tidak bisa memberi Rowland waktu untuk menjadi kuat. Tidak ada yang harus menantang keluarga Bolton kita. Mulailah dengan kelompok kecantikan dan keluarga Allerton. Potong semua dukungan Rowland sebelum dia menjadi terlalu kuat untuk dikalahkan." Harold yang mendapat perintah dari ayahnya menjawab, "Ya, Pak, aku siap." Oke lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.